Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Ini presentasi yang dibawakan oleh Ibrahim Faikar tentang syariah dan ilmu fikih. Saya hanya mengomentari sedikit saja. Menurut etimologi, syariah memang lebih umum daripada fikih ya. Kalau syariah umum, syariat Allah katanya umum. Kemudian fikih adalah bagian dari syariah. Itu intinya ya. Harus dibedakan. Terus berikutnya adalah ilmu fikih itu ya, ilmu fikih itu diambilnya dari mana? Ilmu fikih itu diambil dari Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Fikih itu artinya kan pemahaman. Paham terhadap Al-Quran, paham terhadap Sunnah, paham terhadap Ijma', paham terhadap Qiyas, mailah hukum. Itu hukum pemahaman. Jadi yang fikih ini membuat siapa? Adalah manusia. Sementara syariat yang buat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikih yang membuat adalah pemahaman orang terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Baik, jika tidak ada fikih itu, pemahaman fikih itu dalam Al-Quran, maka pindah dia kepada hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, maka pindah kepada ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan ulama mujtahid pada masa Nabi SAW. Bukan hanya pada masa Nabi ya, juga ditambah dengan masa sahabat sampai pada masa Umar ibnu Khattab. Karena pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah, para sahabat dan mujtahid ulama sahabat yang bisa bijtihad itu adalah mereka sudah berangkat ke negeri-negeri yang jauh. Jadi mereka sudah tidak di satu tempat lagi. Maka ijma' tidak bisa diwujudkan lagi. Hanya bersifat ijtihad pribadi-pribadi saja. Mujtahid itu artinya orang yang berijtihad. Syarat-syarat menjadi mujtahid ini adalah banyak ya, hafal Quran, hafal hadis sekian ribu hadis, kemudian paham tentang nasikh mansukh, paham bahasa Arab, paham balaghah, pokoknya ilmu agama mengerti dia semua, maka dia bisa menjadi mujtahid. Dia nanti kita akan belajar syarat-syarat menjadi mujtahid. Terus pada masa Utsman bin Affan tidak lagi ijma', kesepakatan sahabat, kesepakatan mujtahid. Apalagi sampai sekarang ya, sampai sekarang itu tidak ada ijma'. Tidak ada ijma'. Kenapa? Karena ulama itu sudah terpencar beberapa negara. Tapi bisa nggak diwujudkan ijma'? Bisa. Dengan cara apa? Misalnya ada ulama ini dengan kapasitas dan ilmu mereka dan mereka sudah menjadi seorang mujtahid, dikumpulkan mereka, jumlah mereka misal ada 1 juta. Maka dibuatkan telekonferensi misalnya, pakai HP gitu. Pakai HP kan bisa. Nah, semua orang bicara tentang satu hukum. Ijma' itu kan terbagi-bagi nanti, ada ijma' sukuti, ada semuanya memberikan pendapat, ada ijma' diam saja semuanya atau gimana, semua kan memberikan pendapat, maka itu disebut dengan ijma'. Tapi bisa diwujudkan sekarang, bisa, tapi mungkin sulit ya. Tapi untuk suatu daerah, satu mujtahid itu setelah dia berpendapat, maka satu daerah itu boleh mengikuti pendapat mujtahid, tapi tidak untuk daerah yang lain. Kenapa? Karena berbeda tempat dan berbeda waktu. Bisa jadi makanya itu yang membuat orang itu berbeda dalam cara pandang. Kemudian kita disebutkan tentang qiyas. Qiyas itu adalah analogi atau persamaan. Syarat-syarat qiyas itu yang pertama adalah ada yang dikiaskan, kemudian yang mengkiaskan. Misalnya yang dikiaskan itu adalah khamar. Yang mengkiaskan itu adalah minuman keras misalnya kan. Hukum dari khamar ada. Apa hukum dari khamar? Hukum dari khamar haram. Maka hukum yang dikiaskan pun ikut haram, seperti bir haram. Maka itu disebut dengan kias. Kias itu artinya apa? Ada tempat mengiaskannya, ada yang dikiaskan, kemudian hukum yang
tempat mengkiaskan tadi hukumnya sama dengan ini. Itu disebut dengan kias, itu disebut dengan persamaan atau analogi. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Tapi terakhir di sini, maka karakteristik ilmu fikih itu kembali kepada wahyu Allah. Jadi setiap fikih itu tidak dibuat-buat oleh ulama ya. Dia semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok bisa berbeda-beda? Itu kan tergantung pemahaman orang terhadap wahyu ilahi itu. Quran, Sunnah ya. Didorong oleh pelaksanaan akidah dan akhlak. Jadi karakternya itu harus berakidah itu. Akidahnya gantung kepada Allah, bahwa dia takut membuat suatu hukum, takutnya itu dikaitkan kepada Allah, tapi dia berusaha untuk memahaminya. Itu dibolehkan. Ayat Quran mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jika dia akan memutuskan suatu hukum, baik dia mengadu dulu kepada Allah apakah betul atau salah, diserahkan kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, walaupun dia salah dapat pahala 1 karena dia sudah berusaha. Kalau dia benar nanti, maka dia dapat pahala 2 karena dia benar. Terus ada akhlaknya, bukan karena kesombongan. Terus ada akhlak. Kalau orang yang membuat ilmu fikih ya, atau pemahaman fikih, maka dia sudah berakhlak, menerima perkembangan zaman. Jadi fikih itu dia nanti berkembang. Maka ilmu fikih ini sampai dunia kiamat dia pasti ada. Pemahaman fikih kontemporer ya sekarang ya, seperti bayi tabung. Dulu kan tidak ada bayi tabung. Nah, itu dipahamkan di ilmu fikih. Dicari di Quran ada nggak bayi tabung? Nggak ada. Cari di hadis ada nggak? Nggak ada. Cari di ijma nggak ada juga. Nah, dicari di kias nanti ketemu dia. Pembalasan ilmu fikih adalah dunia akhirat. Jadi orang yang paham terhadap fikih ini tentu dia dapat pahala di akhirat, di dunia juga dapat. Apa itu? Orang menjadi rujukan orang paling kurang. Gira merupakan tujuan hidup agar mendapat kebahagiaan. Dialah bahagia. Kenapa? Karena kita tahu fikihnya atau kita paham terhadap hukumnya, kita bahagia. Jadi nggak khawatir atau ragu-ragu lagi berbuat. Berasal dari dalil Al-Quran dan Sunnah, sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih, bagus ininya presentasinya. Terima kasih dari saya itu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.